Selamat bertemu lagi dengan kami di podcast Negeri Proklamasi SMP Negeri 8 Kota Tegal. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar kurikulum merdeka dan bersama ada siapa ini? Di sebelah kanan ada Bapak Pengawas SMP Kota Tegal, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Fakih MPD. Kemudian di sebelah saya persis ada Bapak Kepala SMP Negeri 8 Kota Tegal, Bapak Muhammad Kurdi Asidik SAG MPD. Selamat siang Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Bapak, terkait dengan kita sekarang berada di kurikulum merdeka. Sebenarnya banyak pertanyaan dari masyarakat dan juga mungkin dari kalangan siswa juga. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu? Kenapa harus merdeka? Bukankah kita sudah merdeka begitu Pak Fakih? Monggo. Oke, jadi kurikulum merdeka ini merupakan program pemerintah. Kalau yang sebelumnya ada kurikulum 2013, ini mengawali dari dulu ada pandemi. Nah, dari sana terus ada katakanlah ketertinggalan karena situasi pada saat pandemi COVID. Oleh karena itu kurikulum merdeka ini adalah untuk menjawab tantangan itu, di mana jeda yang selama ini katakanlah ketertinggalan itu. Kemudian kita ambil materi yang esensial, materi-materi yang esensial, dan itu untuk di kurikulum merdeka diharapkan itu yang bisa dilaksanakan di satuan pendidikan, tentu dengan banyak program-program di pemerintah di dalam program Merdeka Belajar yang hubungannya tentu diantaranya adalah kurikulum merdeka itu sendiri. Oke, berarti intinya adalah agar tidak terjadi yang dikatakan sebagai keterputusan pendidikan, karena kemarin imbas dari pandemi COVID nih Bapak. Iya. Berarti yang digarisbawahi di dalam kurikulum merdeka itu merdeka apanya sih sebenarnya Bapak? Selain merdeka tadi yang dikatakan sebagai materi esensialnya, selain itu yang dimaksud? Oke, jadi merdeka ini itu para siswa itu dijadikan katakanlah Bapak Ibu guru di dalam mengajar itu agar berfokus pada siswa. Kalau di awal dikatakan menghamba pada murid, ini kita berorientasi lah, berfokus kepada peserta didik. Di sana tentu untuk memerdekakan siswa dalam ini di dalam rangka belajar, tentunya agar sesuai dengan karakteristik peserta didik itu. Jadi tidak terbelenggu oleh semuanya harus sama yang diajarkan, tetapi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oleh karena itu yang sekarang Bapak dan Ibu pun di dalam membuat RPP maupun modul ajar maupun di dalam kegiatan pembelajarannya pun itu berorientasi kepada peserta didik, dan itu bertransformasi pendidikan. Artinya di dalam mengajar pun kita menggunakan katakanlah teknik dengan berdiferensiasi. Oke. Berarti yang dimaksud merdeka adalah bagaimana kita bisa benar-benar menumbuhkan potensi murid dengan potensinya masing-masing. Iya. Karena pada dasarnya mereka punya karakteristik yang berbeda, tapi punya potensi yang harus bisa guru-guru maksimalkan, seperti itu perbedaannya Bapak. Dan itu bisa dilaksanakan salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul sekali. Oke, Bapak Fakih, terus bagaimana ini Bapak Kepala Sekolah di SMP Negeri 8 sendiri? Ya, kami dari sekolah SMP 8 ini juga tadi sebagai menyambung satu ketertinggalan ya, dalam arti stagnan selama 2 tahun. Ini akan kita tebus dengan beberapa metode, dan ini mungkin format merdeka. Nah, mungkin akan lebih jauh nanti akan dibicarakan juga di IHT, nanti akan lebih jelas Bapak Ibu guru akan diberi pembekalan pencerahan ya dari Bapak K ya, gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Yang belum sampaikan ini yang harus disadari semuanya, bahwa kita selama ini kan kalau melihat anak ini kurang ini, kita
sarana prasarana sekolahan ini kurang dan sebagainya. Kita mulai sekarang berusaha untuk asset based thinking. Jadi berdasarkan apa sih kita punya aset apa, punya kekuatan apa, itu yang kita kembangkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang tadi. Jadi janganlah kita sarannya kurang lah, kita ini terus jadi kita tidak berbuat apa-apa, tetapi dari aset kekuatan yang kita miliki kita kembangkan agar hasilnya maksimal. Betul, setuju sekali Bapak dengan asset based thinking atau berpikir tentang aset yang kita punya, maka semuanya akan berpikir positif, bukan negatif, mengatakan nggak bisa karena tidak ada sarana, tapi tetap semangat, tetap optimis dengan memanfaatkan apa yang kita punya. Oke. Terima kasih Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah atas bincang-bincangnya hari ini. Demikian para pendengar juga yang menyaksikan podcast Negeri Proklamasi SMP Negeri 8 Kota Tegal. Jadi ini adalah satu harapan bahwa kedepannya nanti SMP Negeri 8 Kota Tegal akan lebih maju lagi. Amin. Dalam mau mendukung kurikulum merdeka dan juga bisa memerdekakan siswa, bisa memunculkan potensi dan memunculkan mungkin program-program yang berdampak positif pada murid, berpikiran berdasarkan aset based thinking. Terima kasih Watur Nuwun, siang Bapak. Terima kasih, demikian podcast kita hari ini. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.